Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeki Junaidi. Saya berasal dari Universitas Abdurrahman, NIM 2155 2010 20. Prodi S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat artikel konseptual yang baik dengan benar. Artikel konseptual adalah artikel yang ditulis berdasarkan hasil pemikiran atas suatu objek kajian berupa gagasan atau telah dianalisis kritis. Artikel ini sendiri berisi tentang masalah yang mendukung, kemudian diakhiri ringkasan dan kesimpulan. Artikel disajikan dengan bahasa yang relatif sederhana sehingga dapat dimengerti oleh semua lapisan masyarakat. Yang perlu diperhatikan dalam membuat artikel konseptual yaitu yang pertama, judul atau tema. Saya menggunakan judul dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi masyarakat di NTB. Nah, judul ini harus dengan tema yang diambil sesuai dengan apa yang nantinya akan dibahas di dalamnya. Untuk judul juga dapat berupa kalimat berita maupun kalimat tanya. Dan kemudian, kata yang digunakan tersebut harus jelas dan tidak boleh terbelit-belit, sehingga pembaca akan terbiasa atau pembaca akan mudah memahami isi dari judul tadi. Nah, yang kedua yaitu ada nama penulis atau nama kepemilikan. Nah, di sini nama pemilik dari judul artikel ini yaitu Rosyadi Husaini Yahyu Sayutil dan Siti Aisyah. Saat penulisan nama, yang harus kalian ingat adalah tidak mencantumkan gelar yang Anda miliki. Kemudian, jika nama penulisnya itu lebih dari 2, maka kalian harus membuatnya nama penulis dan diakhiri dengan DKK. Nama lembaga tempat si penulis bekerja akan ditulis pada catatan kaki di halaman pertama. Selanjutnya, yang ketiga yaitu abstrak. Di dalam artikel konseptual, abstrak berisikan ringkasan dari artikel yang ditulis dan memiliki kata kunci ditulis 3-5 kata. Abstrak bukanlah berupa komentar penulis ataupun pendapat penulis. Dalam membuat abstrak, kata-kata yang kritis dan provokatif juga harus ada dalam abstrak. Abstrak dengan kesimpulan itu berbeda. Abstrak dengan menjelaskan sesuatu sedikit lebih pendek dibandingkan pembahasan. Baik, yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Pendahuluan mencakup latar belakang. Dalam bagian pendahuluan ini berisikan tentang hal-hal yang dapat menarik perhatian pembaca. Buatlah pendahuluan ini semenarik mungkin agar pembaca bisa melihat sampai selesai atau bisa membaca ini sampai selesai dengan enak. Baik, yang kelima, bagian inti atau bagian hasil. Di bagian isi hasil ini membahas tentang berbagai argumen, kupasan, analisis, keputusan, dan sebagainya. Yang perlu diperhatikan ketika menulis adalah bagian inti harus menggunakan sistematika yang logis dan urut. Dan seusahakan jika membuat hasil, jangan terlalu panjang dan jangan pula terlalu pendek. Jadi, agar si pembaca tidak bosan untuk membacanya. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Yaitu dalam lingkup kesimpulan yaitu penutup. Nah, penutup ini mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari artikel yang telah ditulis sebelumnya.
Dapat pula ditulis dengan menggunakan subbab agar memudahkan untuk membacanya. Saran dalam artikel tersebut adalah sebuah pesan yang disampaikan penulis kepada yang membacanya maupun kepada objek yang telah ditulis. Baik, itu saja hasil presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gitu aja.